Hari ini kita bahas sebetulnya satu topik yang sangat penting. Saya selalu katakan setiap sahabat saya merasa membahas sesuatu yang lebih penting dari sebelumnya. Ya. Jadi hari ini atau bulan ini, kuartal ini ya, bulan ini, topik kita adalah bagaimana menyembuhkan luka. Saudara dengar suara saya? Aman ya? Cuma saya merasa kayak kurang keras gitu aja. Jadi di dalam bulan ini topik kita mengenai menyembuhkan luka. Ya kan? Kita tahu bagaimana penyebab luka. Ya kan? Lalu kita juga minggu lalu membahas bahwa dengan berdiam hadir di seseorang yang terluka itu jauh lebih efektif daripada kita banyak berkata-kata. Apalagi menasihati dan menggurui. Nah hari ini kita mau belajar bahwa memang banyak diakui di antara kita dan juga manusia hidup sekarang ini dalam keadaan terluka. Forgiveness ini sangat penting untuk bisa menyembuhkan luka-luka itu. Ya, judulnya adalah Forgiveness that takes time. Pengampunan juga butuh waktu. Menjadi satu proses. Tapi nanti coba kita pelajari apa maksud dari hal ini. Pengampunan kenapa dibutuhkan? Karena ada pelanggaran. Setuju? Kalau kita nggak melanggar sesuatu, kita nggak butuh pengampunan. Mana ada satu orang sini saya bilang, Pak Irfan, saya ampuni kamu. Pasti bingung kalau mendadak saya bilang saya ampuni. Loh, saya salah apa? Gitu kan? Jadi pengampunan itu dibutuhkan karena ada pelanggaran. Dan kenapa jadi banyak pelanggaran? Kan itu pertanyaannya. Karena ada kebebasan memilih. Ini kembali bagus satu topik bagi saudara yang masih ragu. Apakah Tuhan itu menentukan hidup kita sehingga kita tidak punya kebebasan? Saudara renungkan ini. Ya, kalau saya tanya saja, saudara kemarin tadi ada yang paksa nggak ya? Coba angkat tangan. Siapa yang kemarin tadi ada satu kekuatan tidak terlihat. Atau kita ditarik, kita mau ke kiri, ya ke kanan terus atau nyampe di sini. Ada? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, berarti semua datang kemari dengan pilihan sendiri ya. Jadi jangan salahin saya ya kalau nanti firmannya agak menegur begitu ya. Atau jangan jadi nanti kecewa udah datang ke sini ya. Semoga kita akan bertumbuh terus dalam Kristus. Jadi apapun yang saya dan saudara lakukan, semua itu adalah pilihan kita. Justru kalau kita ini Tuhan atur seperti robot, dunia pasti aman. Betul dong? Karena nggak mungkin dia menyimpang. Memilih hal-hal yang berbeda. Justru karena kita ini mempunyai kebebasan memilih dan sayangnya tidak disertai dengan otak kita yang benar yang bisa melakukan pertimbangan yang bijaksana memilih pilihan yang tepat. Seringkali kita memilih hal-hal yang salah dan pilihan itu akhirnya berakibat apa? Fatal. Akhirnya berakibat melukai banyak orang. Bahkan diri kita sendiri bisa juga terluka. Betul? Orang salah pilih pasangan hidup. Itu udah salah. Tapi bukan hanya akan melukai pasangannya, diri sendiri pun akan luka. Ya. Jadi kayak Beverly yang masih remaja, hati-hati ya. Jangan terbawa suasana gitu ya. Betul? Jadi hati-hati di dalam memilih pasangan hidup. Itu salah satu. Jadi kalau Anda salah pilih pasangan hidup, betul-betul saya bilang perlu banyak pengampunan di dalam rumah tangga Anda. Amin. Betul nggak? Ya. Jadi kita syukuri bahwa kita mempunyai kebebasan memilih. Tetapi Tuhan tahu akibatnya. Banyak terjadi pelanggaran sini sana. Termasuk kita bisa jadi pelaku dan juga jadi korban. Makanya Tuhan ajarkan kita satu hal. Pengampunan. Ya. Sebagai solusinya. Slide berikut. Pengampunan dibutuhkan antara Tuhan dan manusia. Sudah pasti, kita sudah tahu. Hari ini hari perjamuan kudus, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk mengampuni kita semua. Tapi pengampunan juga dibutuhkan apa? Sesama kita. Sesama manusia juga dibutuhkan pengampunan. Betul? Tapi sifat ini berbeda. Ini yang kita mau pelajari sahabat ini. Slide berikut. Tuhan tidak butuh waktu. Tetapi instan. Bahkan tidak bersyarat. Jadi judul kita dibilang
Forgiveness takes times. Pengampunan butuh waktu, itu adalah pengampunan di antara manusia. Kalau Tuhan tidak perlu waktu tunggu instan, bahkan tidak bersyarat, dan Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu selagi kita ini belum sadar kita punya kesalahan. Betul? Ya. Coba kita bahas sedikit. Di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah dikuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Kita stop di sini. Ini ayat-ayat menunjukkan kepada saya dan saudara kelihatannya dan juga sejauh ini saya yakin. Banyak kita umat Kristen yang berpikir bahwa pengampunan Tuhan itu bersyarat. Seringkali kita bilang, mungkin sama anak kita, sama saudara kita, kamu harus mengampuni loh, kalau enggak, engkau enggak diampuni. Jadi kesannya pengampunan Tuhan itu transaksional, betul? Kalau kita mengampuni, baru kita diampuni. Nah ini yang saya mau perbaiki, mindset kita yang keliru. Ya, firman Tuhan banyak, maka diajarkan begini. Kalau kita belajar Alkitab, jangan cuma ambil satu ayat. Kita harus belajar secara menyeluruh. Ya, karena ada satu ayat yang mengatakan Tuhan bilang kalau engkau mengasihi, engkau tidak membenci. Ya kan? Adik kakakmu, engkau tidak layak untukku. Kalau saudara stop baca di situ, kita bisa bicara Tuhan kita itu senang kebencian. Wah, saya harus benci. Bahkan saudara saya baru layak bagi Tuhan. Enggak begitu ceritanya. Kita sudah mengerti kan? Bahwa kalau kita mengasihi anak kita, istri kita melebihi mengasihi Tuhan. Itulah maksudnya. Dalam arti apa kita bisa mengasihi anak istri lebih dari Tuhan? Pada waktu mereka sudah tidak sama dengan Tuhan. Pada waktu mereka sudah tidak sinkron. Paham ya? Jadi dia sudah berbeda dengan Tuhan, di situ baru masalahnya. Tapi kalau kita mempunyai kekasih, istri, suami, semua setia kepada Tuhan, tidak akan menjadi masalah. Karena kita sama-sama memuliakan satu Tuhan. Jadi saudara, di sini saya mau tekankan bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tuhan itu mengampuni saya dan saudara bukan setelah kita minta ampun. Itu yang harus dibedakan. Sahabat ini sebentar kita akan belajar. Tapi coba kita lihat ilustrasi di Matius 18. Kalau saudara baca, ada urutannya kan? Urutannya mana dulu? Dia mengampuni atau dia diampuni? Ini orang diampuni dulu oleh seorang pembesar di mana dia memiliki banyak hutang. Jadi udah diampuni dulu. Jadi sama kita pun sudah diampuni dulu. Cuma sayangnya orang ini tidak mau mengampuni. Nah, bagaimana kok ceritanya sekarang dia diampuni dan tidak mengampuni, kok jadi dia akhirnya tidak diampuni oleh si raja atau si pembesar itu? Saudara, coba saya mau kita sama-sama praktek ya. Kita praktekkan. Pada waktu saya bilang tarik napas, sama-sama tarik napas ya. Tarik napas, tarik napas. Pada waktu saya bilang buang napas, dibuang napas. Oke? Siap? 1, 2, 3. Tarik napas. Buang napas. Buang napas. Nggak bisa kan saudara? Saudara nggak bisa membuang napas tanpa didahului dengan menarik nafas. Siapa yang bisa di sini? Kalau saya bilang buang napas terus, buang napas terus, buang napas, bisa nggak? Nggak bisa saudara. Hal yang sederhana aja bicara nafas. Saudara harus take dulu. Harus diisi dulu. Baru saudara harus bisa menghemburkan udara. Sifatnya dalam hidup itu begitu. Jadi kita belum bisa mengasihi sesama kalau kita belum merasakan, menerima, mengakui, mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu cerita? Banyak kita dengar cerita. Seperti baru-baru ini terjadi penyiksaan lah, penyekapan 3 tahun karena seorang kekasih, ya. Lalu ditelusuri kok bagaimana jadinya orang bisa menjadi seseorang yang jahat, psikopat, whatever.
Penyebabnya cuma dua. Satu, terlalu dimanja waktu kecil. Kedua, terlalu dianiaya selagi kecil. Bisa dijelaskan? Mengerti ya? Jadi salah satunya adalah kalau kita punya anak tidak dicintai, kita tidak kasihi, kita sedang membesarkan seorang monster. Karena satu, ketika dia jadi besar, dia tidak tahu artinya mencintai. Karena dia membawa banyak luka. Yang ada dia menjadi bencana bagi banyak orang. Jadi prinsip ini jelas, saudara. Yang sederhana saya kasih contoh di sini. Bagaimana saudara ambil sebuah teko, lalu saudara mau isikan air ke dalam gelas, tapi teko itu belum diisi air. Bisa nggak? Jadi jangan kita harap mujizat ya. Itu mujizat Tuhan saja, itu dari air dirubah jadi anggur. Tetap ada sesuatu. Ya. Walaupun Tuhan bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada. Tetapi saudara perhatikan konsep yang sederhana. Tidak mungkin kita mengisi air ke dalam gelas kalau teko itu masih kosong. Jadi apa poinnya? Tidak mungkin si siapa tadi nih, si orang ini, si hamba yang jahat ini bisa mengampuni orang kalau dia belum diisi pengampunan. Lah, terus kita jawab, lah bukannya sudah diampuni? Saudara, pengampunan bagi dia dari si raja tadi tidak meresep, nggak masuk ke hatinya. Dia cuma beruntung, tahu nggak beruntung? Bisa ada orang bilang, terima kasih, cuma beruntung karena ini nih. Karena dia udah enak, udah nggak perlu lagi ada utang. Tapi tidak ada rasa syukur sama sekali terkandung di dalamnya. Saudara, amin itu? Saudara percaya itu bisa terjadi? Bisa nggak? Oh bisa. Orang-orang yang jahat nggak tahu berterima kasih. Saudara tolong beribu kali. Dia tidak akan pernah merasa dia bersyukur. Bahkan dia bisa mengatakan ini, pantas Anda harus menolong saya. Kita ngeri. Pernah nggak dengar cerita begitu? Kita nolong orang terus menerus, sekali kita berhenti nggak tolong karena sesuatu hal, itu menjadi kebiasaan dan menjadi tuntutan seakan-akan saudara yang menolong wajib. Setuju? Jadi permasalahannya di sini adalah karena orang tadi belum menerima pengampunan di dalam dirinya. Sehingga dia nggak mengerti apa artinya diampuni. Sehingga dia tidak peka, tidak bisa mengampuni orang. Saudara bisa mengerti? Semoga kalau masih belum mengerti, nanti ikut komsel ya. Karena nanti komsel kita akan bahas lebih dalam lagi dengan berbagai contoh. Sampai saudara ngerti, saya akan jelaskan. Kalau perlu kita pulang besok pagi. Ya kan? Karena ini penting sekali saudara harus mengerti bahwa pengampunan Tuhan itu betul tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat. Jadi pengertiannya ibaratnya ini adalah indikator. Ya, kalau kita tidak mengampuni orang berarti belum menerima, mengalami pengampunan Tuhan. Jadi ini indikator. Saya bukan mau menghakimi, tapi buat saya secara pribadi, jadi saya bisa mengukur. Jangan harap saudara diampuni masuk surga kalau saudara belum bisa mengampuni. Kalau saudara orang yang sudah mudah mengampuni, puji Tuhan, saudara sudah mirip dengan Kristus. Betul? Ya. Jadi di sini kita jelas bahwa Tuhan mengampuni manusia terlebih dahulu, terlepas dari apakah manusia tersebut sudah atau belum mengampuni sesamanya. Memang gak ada urusan. Tuhan sudah memberi pengampunan. Tapi masalahnya kita mau terima atau nggak terima, itu tergantung masing-masing kita. Ya. Contoh yang paling dekat, paling gampang itu seorang ibu. Ibu itu luar biasa pengampunannya sama anaknya. Kecuali maaf ya kalau di sini ada ibu-ibu yang jahat ya. Mungkin tidak kena, ya kan? Tapi kalau ibu yang benar, ibu itu selalu mengampuni anaknya. Langsung, nggak kata begini, oh sorry ya, kemarin kamu gini ya. Coba, duduk dulu, coba betul dulu, coba sembah dulu, coba ya. Mama mau lihat. Nggak ada ya. Saya lihat ya anak-anak nakal banget kalau masih kecil. Bisa jadi berlaku sesuatu yang aduh, kita pikir nih benar-benar anak nggak tahu berhutang budi ya, nggak tahu berterima kasih. Tapi seorang ibu luar biasa.
pengampunannya juga mirip tidak bersyarat. Ya, ini contoh. Ya, ada contoh yang ingat yang anak yang hilang. Anak yang hilang ini buat saya terharu loh. Saya bisa menangis baca ini. Kenapa? Karena kalimat ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Aduh saudara, kalau kita nggak mikirin seseorang, kita mana peduli orang itu datang. Pernah nggak sih ngalamin kita rindu sama kekasih? Nah, mungkin belum pernah ngalamin, kalau saya sering ya. Kalau saya waktu rindu sama istri nih, pasti dia datang saya langsung noleh kedatangannya itu. Biasanya yang saudara pikirkan itu selalu di pikiran, itu akan memakan perhatian saudara. Betul? Iya kan? Siapa yang di sini nengokin terus kalau supir taksi lewat? Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi kalau memang kita ada hati, apalagi kerinduan, istri saya pernah cerita, saya kan pisah sama dia, tinggalin dia waktu masih SMA kelas 3, saya ke Amerika dulu setahun. Dia bilang, dia suka berhalusinasi. Tahu kan? Wih, jangan-jangan tuh, si Purwa tuh udah pulang, nggak bilang-bilang, mau surprise. Ngaco kan? Iya kan? Ya, sering nggak kayak gitu kita ini, wanita nih terutama nih, ya kan? Ya. Jadi ini luar biasa firman ini mengatakan, karena kasihnya dari seorang bapak. Ini bapak sudah mengampuni jauh sebelum anaknya menyadari dia berdosa dan kembali. Ini yang kita mesti penting sadari. Jadi ketika ia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau hati yang belum mengampuni, tidak mungkin akan tergerak dengan belas kasihan. Yang ada tergerak oleh apa? Belas dendam. Ya kan? Betul gak? Jadi ini bukti nyata bahwa bapaknya itu sudah jauh mengampuni. Sehingga makanya belas kasihan itu bisa menyentuh di hatinya. Cintanya, kerinduannya, kasihnya sebagai seorang bapak kepada anaknya. Jadi ayahnya itu berlari. Coba saudara, ayahnya itu berlari. Enggak dibilang ayahnya jalan dengan santai. Ya kan? Saudara, apa tandanya kalau berlari? Wah, mana ada di sini kalau udah berpisah 1 tahun, saya juga nggak ingat ya. Tapi istri saya nggak berlari sih ya. Waktu saya kembali 1 tahun pertama kita ketemu, mungkin dia takut gengsi. Ntar pulang saya mau tanya. Nah ya, mungkin kalau sebetulnya sejujurnya dia nggak sabar, dia akan berlari kejar si Purwa itu, langsung dia peluk. Itu tanda bahwa kerinduan yang dalam, betul? Ya. Larinya harus ke hadapan saya, mengarah ke saya, bukan balik arah. Kalau balik arah itu bukannya rindu, itu namanya takut. Ya, oke. Jadi luar biasa ayahnya berlari dan merangkul dan mencium. Wah, ini luar biasa. Kalimat yang sederhana, artinya dalam sekali kalau saudara resapi. Ya, jadi ini bukti bahwa bapaknya segera mengampuni. Tapi anaknya butuh waktu. Nah ini yang makanya kita bilang forgiveness takes time, itu maksudnya itu. Kita manusia butuh waktu. Karena kita sering keras kepala. 1. Kedua, kita sering rendah diri. Terutama setan yang sering mendakwa. Kamu udah gak pantas, kamu udah gak layak, kamu udah kotor. Tuhan udah gak mau lihat kamu lagi. Kan begitu. Jadi coba lihat Lukas 15-19, apa yang anaknya bilang? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapak. Ibaratnya jadikanlah aku pembantu di rumah Bapak. Coba lihat, Bapaknya sudah mengampuni loh. Saudara, siapa yang masih ragu? Bapaknya sudah mengampuni dengan tulus. Tapi anaknya belum siap terima pengampunan itu. Nah ini yang menjadi problema buat kita semua. Makanya hari ini kita harus menyadari sesadar-sadarnya dan kita mau menerima pengampunan. Supaya saudara dan saya bisa menjadi orang yang penuh dengan pengampunan di dalam kehidupan kita sampai kita di akhir hayat nanti. Ya, kalau tidak, makanya kenapa saudara menjadi orang yang pendendam. Jadi dikit ribut, hal kecil jadi masalah. Saudara bukan menjadi pembawa damai di dalam dunia ini. Amin. Pembawa rusuh. Betul? Saya harap di OCC ini
sudah mempunyai kapasitas, sudah menerima pengampunan Tuhan. Sehingga walaupun ada gesekan, walaupun tadi saya mungkin lupa, nggak salam Pak Irfan nggak marah. Dia bisa mengampuni, memaklumi. Kalau enggak, waduh, besok nggak datang lagi. Ya kan? Terus kita tanya, kemana Pak Irfan? Cuma hal kecil loh. Wah, Pak Pura sombong, nggak salam saya, kan gitu. Ya. Jadi jika Tuhan mengampuni kita tanpa jeda, mengapa kita menunda mengampuni sesama? Kan begitu pertanyaannya. Tuhan aja mengampuni saya dan saudara tanpa jeda. Kok kita mengampuni orang pakai ditarik ulur? Betul nggak? Walaupun memang untuk pemulihan membutuhkan waktu. Ya. Jadi memang saudara mengampuni itu bukan melupakan. Dan mengampuni itu bukan berarti kita harus terus hidup di dalam kedekatan dengan orang tersebut. Saya selalu nasihatkan, saya menjadi influencer untuk para janda umumnya ya. Di dalam rumah tangga. Kalau memang sudah mengalami KDRT, saudara harus ampuni. Tetap. Karena mengampuni itu ada untuk kebaikan kita. Tetapi memang saudara nggak bisa lupa. Mana bisa kita melupakan kepahitan yang paling pahit dalam hidup adalah pada waktu saudara dikhianati oleh orang yang paling saudara sayangi dan paling saudara percaya. Amin. Karena saudara nggak menduga. Betul kan? Tapi saudara harus mengampuni. Tidak harus melupakan. Dan perlu waktu untuk saudara bisa pulih. Jadi jangan seenaknya. Ini pelajaran buat kita ya. Untuk kita jaga mulut kita, jaga sikap kita, jangan mudah menyakiti orang. Karena pemulihan itu butuh waktu. Siapa yang mau setuju dengan saya? Angkat tangan. Bahwa pemulihan itu butuh waktu. Tergantung luka seberapa dalam saudara, itu waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Betul? Ya. Jadi pengampunan tetap harus. Jangan ditunda. Walaupun pemulihan luka saudara membutuhkan waktu. Dan saudara tidak terus harus hidup bersama orang yang melukai Anda. Itu bijaksana. Ya. Daripada satu kali saudara berubah menjadi monster. Akhirnya juga melukai balik. Wah, sudahlah kita menjadi sama-sama hancur. Oke, slide berikut. Kita mau belajar beberapa teladan dari Alkitab bagaimana kita bisa mengampuni. Dan bagaimana mereka sesuai prinsip yang barusan kita belajari. Mengampuni walaupun masih terluka. Ya, walaupun masih butuh waktu untuk pemulihan. Slide berikut. Tuhan Yesus itu udah paling utama. Tuhan Yesus kita bicara di sini adalah sebagai manusia ya. Jadi Yesus betul-betul dia meninggalkan keilahiannya dan menjadi manusia sama seperti kita. Jadi jangan saudara percaya lagi dongeng Yesus itu seperti dewa monyet Sun Gokong, ya toh, yang bisa menjelma jadi berbagai bentuk. Oh enggak. Tuhan Yesus saudara betul-betul meninggalkan keilahiannya dan sama hidup seperti kita. Itu pengorbanannya yang luar biasa. Dan kalau dia gagal, dia nggak kembali lagi dan binasa. Ya, jadi dia tunjukkan teladan selagi dia sebagai manusia, dia juga mengampuni segera, tetapi lukanya tetap nyata. Yesus tidak menunggu sampai sakitnya hilang. Ya, dengan ditusuk tombak, dengan dipecut, dipakaikan mahkota duri, Yesus tidak menunggu sampai orang-orang yang menyalibkannya minta maaf. Yesus tidak menunggu sampai mereka sadar akan kesalahan mereka yang mereka perbuat kepada Tuhan Yesus. Yesus mengampuni ketika ia masih berdarah. Apa buktinya? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa di surga untuk mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisa lihat? Dengan masih luka berdarah, tubuh yang tengah sakit, pengampunan itu tidak ditunda. Tuhan sudah ampuni saat itu juga. Makanya saudara harus terima bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kalau kasih Tuhan bersyarat, tidak ada satupun dari kita di sini yang akan diampuni. Amin. Siapa di sini yang merasa berani berdiri layak diampuni? Tidak ada. Ya. Jadi saya harus mulai mengampuni hari ini meskipun Tuhan masih perlu menyembuhkan luka saya setelah ini.
Itu yang penting prinsipnya. Tidak ada alasan apapun untuk saudara berhenti atau menahan pengampunan. Saudara harus ampuni. Ya, walaupun kita masih terluka. Walaupun luka itu dalam, tapi saya rasa tidak ada luka yang lebih dalam seperti yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya untung jangan sampai ya, saya dianiaya oleh anak kandung. Lebih sakit daripada saya dianiaya oleh Pak Irfan. Betul? Betul nggak? Jadi seberapa dalam kasih Tuhan Yesus sama kita semua manusia ciptaannya. Lalu ciptaannya menolak dia. Bukan hanya menolak, bahkan menganiaya dia. Bukan hanya menganiaya, menghina dia. Saudara, lihat. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalaupun di luar sana banyak orang yang mau menghina Tuhan saudara. Ampuni. Jangan kita terpancing jadi emosi. Tuhan kita itu gak perlu dibela. Kita gak perlu menggantikan dia menjadi hakim. Biarlah semua serahkan kepada Tuhan. Yang penting saudara hubungan baik bersama Tuhan. Ya. Nah ini kunci yang saya mau terapkan. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengampuni. Kuncinya cuma satu. Mengosongkan diri. Itu yang saya ulang-ulangi dengan video testimoni ya. Makanya saya minta Richard dijalankan setiap Sabat. Dan coba dimaknai artinya. Mungkin sekarang lebih bermakna arti mengosongkan diri itu. Saudara tahu, pada waktu kita terluka, kita cenderung akan menciptakan sebuah pengadilan. Tahu pengadilan? Di dalam benak kita. Pada waktu kita terluka. Pada waktu seseorang terluka. Dan di pengadilan itu biasanya ada korban kan? Ada nggak? Korbannya pasti kita nih yang terluka jadi korban. Parahnya saudara, jaksanya pun kita. Sampai hakimnya juga kita. Jadi bagaimana coba seseorang yang terluka, pikirannya selalu pengadilan sampai hakimnya diri sendiri. Bagaimana mau selesai permasalahannya? Yang jelas semua keputusannya menang sendiri. Betul? Itu yang terjadi. Jadi memang nggak mudah saudara. Kalau kita sedang mengalami luka seperti itu. Itu yang kecenderungan. Makanya kuncinya adalah cuma satu. Mengosongkan diri. Maksudnya apa? Mengosongkan diri. Contoh kalau saya lagi istri suka kesel sama saya gitu ya. Kuncinya cuma mengosongkan diri. Bagaimana mengosongkan diri? Jangan pikirkan siapa saya. Jangan pikirkan apa yang dia perbuat sama saya. Jangan pikirkan saya perasaan begini. Jangan pikirkan. Pokoknya jangan pikirkan tentang diri saya. Titik. Kosongkan diri. Yang saya harus pikirkan adalah kasihan istri saya. Jadi hatinya berduka. Kasihan dia jadi banyak pikiran. Ntar makan gak enak, tidur gak enak. Saudara bisa ngerti gak pengertian mengosongkan diri? Dan yang paling hebat saya katakan adalah seorang ibu sudah biasa terlatih mengosongkan diri. Dia nggak pikirin dirinya. Pada waktu anaknya sakit dia lupa bahwa dirinya harus tidur, harus makan, harus istirahat. Dia lupa. Betul? Kenapa? Bahkan saya pernah cerita nggak, istri saya begitu kita punya anak nggak mau lagi belanja beli baju sendiri. Selalu kalau kemana-mana ke mall carinya baju anak. Siapa yang setuju? Coba ibu-ibu di sini coba angkat tangan. Bener atau serupa atau beda nih? Hah? Ada di sini yang punya anak, ditinggalin aja, biarin aja, gak usah pakai baju lah. Udahlah, bagus, sehat, gitu kan. Kita selalu tuh, ibu tuh mengosongkan diri. Dia hanya pikir anaknya. Nah semoga sayangnya gak pada suami ya. Saya harap mengosongkan diri juga, mikirin suami juga ya. Betul gak? Tapi memang psikologis menunjukkan ibu-ibu lebih cenderung sayang anak daripada sayang suami. Itu udah fakta. Makanya mesti hati-hati. Makanya banyak suami pergi cari kasih sayang di luar. Kadang-kadang kesalahan dari istri juga. Nggak dipenuhi kasih sayangnya. Ini tolong kita ngomong apa adanya ya. Itu yang harus Tapi kembali lagi ke topik mengosongkan diri. Jadi waktu saudara mengosongkan diri, jangan lagi ingat diri. Jadi bagaimana kalau ditanya, kalau saudara sudah mengosongkan diri, bagaimana dibilang? Dia salah apa sama kamu? Enggak tuh, salah apa ya? Karena dirinya nggak ada. Karena tadinya kan diri kita gitu kan, selalu kita pikir, oh siapa saya? Saya kan orang penting, saya kan begini, saya kan lelaki, saya kan punya harga diri, saya juga mau cari uang, saya juga begini, saya juga berhak. Wah udah deh, banyak sekali tentang diri. Saudara kalau nggak mau mengosongkan diri, game over. Ya semoga saudara mengerti.
Poin itu yang penting, mengosongkan diri. Dan memang itu tidak mudah. Tapi itu adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Kosongkan. Tuhan Yesus melupakan kesetaraannya sebagai Tuhan pencipta. Betul? Itu di dalam Filipi dikatakan gitu. Dia tidak menganggap kesetaraannya, keilahiannya dengan Bapa di surga menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia sudah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia biasa seperti kita. Bahkan setia sampai mati di kayu salib. Kuncinya cuma satu. Mengosongkan diri. Ya. Coba kita sejenak merenungkan di situ. Karena terlalu banyak kesombongan-kesombongan yang melekat di dalam diri kita. Makanya semakin saudara kaya, semakin saudara pintar, mempunyai jabatan tinggi, semakin sulit saudara mau mengosongkan diri. Begitu banyak muatannya. Dan itu yang bisa menghalangi saudara hidup penuh dengan pengampunan. Slide berikut. Yusuf, coba bagaimana dengan ceritanya? Yusuf tidak membalas segera. Dan bukan tidak membalas segera sebetulnya. Yusuf tidak pernah membalas. Ada saudara dengar? Saudaranya yang pernah menjual dia sebagai budak. Ada punya cacat kupingnya hilang sebelah. Ya kan? Atau jalannya jadi pincang karena dianiaya oleh Yusuf. Yang dia mau balas dendam. Rasain kamu ya. Bagaimana begini? Enggak kan? Saudara nggak dengar itu? Ada yang coba kasih tahu saya kalau ada yang menemukan ayat begitu. Tidak ada keburukan ataupun apa yang Yusuf lakukan. Jadi bukti Yusuf mengampuni. Sudah mengampuni. Jauh sebelum dipertemukan sama saudara-saudaranya. Tapi ada bedanya tadi saya bilang. Yusuf juga butuh waktu. Walaupun sudah mengampuni, sudah tidak dendam, tidak mau balas dendam, dia sudah serahkan kepada Tuhan sebagai kuasa untuk melakukan pembalasan, tapi luka tetap ada. Dan terutama adalah apa? Ketidakpercayaan tetap ada. Makanya dilihat rekonsiliasi kan, dia mau lagi kan berkumpul bersama keluarga, tapi nggak semudah itu. Dia juga mau buktikan dulu apakah saudara-saudaranya sudah bertobat atau tidak. Jadi saudara harus bedakan. Dia menguji saudara-saudaranya bukan untuk bisa dia mengampuni atau tidak. Bukan, dia sudah mengampuni. Dia menguji saudara-saudaranya hanya untuk membuktikan, memutuskan apakah sudah bisa kembali rekonsiliasi. Sudah bisa hidup lagi bersama enggak. Itu poinnya. Jadi saya bilang tadi, kalau Anda sebagai wanita dianiaya, dilukai oleh suami, saudara pasti terluka. Tapi saudara harus ampuni. Tetapi tentunya kepercayaan itu akan sudah hancur, sudah retak. Dan gak gampang. Nah banyak yang para suami mungkin gak menyadari. Seenaknya aja melukai terus, ya lebay kamu, udah gitu aja, udah ampuni. Gak bisa saudara mempermainkan hati orang, saudara pun gak bisa dipermainkan. Betul? Jadi untuk mau rekonsiliasi, hidup lagi serupa seperti dulu, tidak diharuskan. Dan itu dimengerti, Tuhan mengerti. Butuh waktu. Ya. Jadi Yusuf tidak menunda pengampunan sebagai ketaatan, tetapi ia menunda pemulihan hubungan sampai ada kebenaran dan pertobatan yang terlihat. Sampai dia tahu pasti bahwa saudara-saudaranya ini sudah bertobat. Sekarang mengasihi adiknya yang satu. Siapa? Benyamin ya. Yang masih ada. Itu tujuannya, bukan untuk mengampuni ya saudara. Ini kita belajar sesuatu yang baru. Bagaimana teladan-teladan Alkitab mereka hidup serupa Kristus. Ya. Slide berikut. Stefanus, ini juga luar biasa. Mengampuni saat sedang dilempar batu. Saudara sakit nggak sih dilempar batu? Mau coba? Saya bisa bayangkan sakit, berdarah. Dia nggak tunggu sembuh dulu lukanya, masuk ke rumah sakit, baru terus mikir-mikir, berbulan-bulan baru dia mau ampuni. Enggak loh. Pengampunan Stefanus itu instan. Saudara amin? Betul? Betul nggak? Instan. Selagi masih mengalami luka dilempari batu, dia sudah mengampuni.
Itu teladan yang luar biasa. Jadi ketaatan untuk mengampuni tidak harus menunggu emosi menjadi nyaman. Entar deh, kalau aku udah enakan, enggak ada. Jadi pengampunan itu, kalau saudara bisa mengampuni secara instan, saudara sudah berubah seperti Kristus. Slide berikut. Daud dan Saul. Nah ini, Daud mengampuni, tetapi tetap menjaga jarak. Karena kenapa? Dia tahu kan Saul lagi marah sama dia, mau bunuh dia kan. Tapi berapa kali Daud punya kesempatan, Saul lagi tidur. Kalau aku buka ini pisau, selesai. Daud tidak lakukan itu loh. Karena Daud mengampuni. Tapi kita harus mengerti. Masa Daud sengaja udah mengampuni, dibangunin Saul. Bangun, aku di sini. Kamu kan cari-cari aku, bangun. Itu mah gila namanya. Betul kan? Iya dong. Tapi Daud bijaksana, jauh-jauh dari Saul, menghindar supaya apa? Jangan memancing, itu bijaksana. Jadi kalau saudara punya hubungan dalam keluarga, sudah tahu satu menganiaya, saudara bijaksana menjauhkan diri. Ya, pisah kamar dulu, masih nggak bisa, kamar digedor-gedor, pisah rumah. Masih nggak bisa, pisah negara. Aduh, bingung deh. Makanya hati-hatilah pilih pasangan hidup. Ya, oke. Daud mengampuni Saul tetapi tidak menyerahkan dirinya kembali kepada pola kekerasan Saul. Nggak mau dia. Tetap harus menghindar. Ya. Gitu ya. Slide berikut. Esau dan Yakub. Pengampunan bisa mengejutkan tetapi hubungan tidak selalu langsung sama. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara jangan kira Esau ini karena disogok. Yakub memang dia pikir dengan sogokan. Karena dalam Alkitab dikatakan Esau juga bukan kere loh. Esau juga bukan miskin. Dia juga kaya. Kita bisa sogok orang kaya enggak? Coba sogok orang yang punya duit deh. Ya saudara mau sogok dia duitnya lebih dikit lagi. Enggak bisa. Jadi Esau itu juga mempraktekkan dia sudah mengampuni bahkan sebelum Yakub bertindak apapun. Terbukti. Berlari. Kenapa enggak dibilang Esau berjalan dengan santai, ya kan? Berlari. Karena saking kangennya dan mengampuni. Tetapi kalau saudara baca lanjut, mereka enggak hidup bersama lagi. Yakub pergi kemana, Esau kemana. Itu enggak apa-apa saudara. Kalau memang itu lebih baik, mencegah supaya jangan terulang. Tetapi tidak boleh tidak mengampuni. Beda ya. Semoga saudara mulai mengerti nih. Mengampuni itu berbeda. Ya. Slide berikut. Jadi manfaat pengampunan kita singgung ya. Supaya kadang-kadang kita ini kalau nggak ada manfaat kayak nggak mau. Karena kita ini semua egois. Betul nggak sih? Jadi kayaknya khotbah mesti ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, biarin aja itu mah nggak ada untungnya buat saya. Semoga lah ini bisa memenuhi juga hati kita yang masih mungkin belum dewasa ya. Bahwa manfaatnya itu adalah untuk kita sendiri. Di dalam memberikan pengampunan. Slide berikut. Mengampuni membebaskan hati dari penjara masa lalu. Orang yang tidak mengampuni sering hidup di masa lalu. Walaupun tubuhnya ada di masa sekarang. Diungkit-ungkit terus. Selalu dibawa-bawa ingetan yang lama-lama. Jadi akhirnya nggak bisa move on. Hidup nggak bisa jalan ke depan. Ya, mengampuni bukan membenarkan kesalahan orang lain. Salah ya tetap salah saudara. Jangan karena Tuhan Yesus mengampuni. Oh karena dia mengampuni saya kemarin merampok. Jadi merampok itu benar. Enggak. Bedakan kesalahan salah dan benar dengan pengampunan. Ya. Tetapi berkata, saya tidak mau lagi hidup saya dikendalikan oleh apa yang sudah terjadi. Jadi jangan. Saudara makan dikendalikan dengan pikiran, akhirnya makannya nggak benar. Saudara jadinya karena emosi terus, jadi orangnya cepat emosi, gampang tersinggung, segala macam. Hidup saudara, sadar tidak sadar dikendalikan. Karena luka itu tidak mau lepaskan dan mengampuni. Ya, slide berikut. Mengampuni menghentikan racun kepahitan. Saudara, sekarang bisa digeneralisasi. Umumnya orang sakit kanker karena ada kepahitan. Coba saudara renungkan.
Kenapa sih kalau hati yang terluka tidak mengampuni itu yang masih tetap marah bisa menghancurkan kesehatan? Kenapa tidak? Ini tubuh kita kerjanya udah gak beres. Kerja tubuh kita sudah gak normal. Saudara napas saja gak normal kalau lagi marah. Ada yang napasnya bisa santai. Wah, saudara udah jago kungfu kalau marah bisa napas. Itu lagi menenangkan diri sebetulnya, bukan mau marah, ya kan? Tapi kalau kita lagi marah, semua sistem kerja tubuh kita berantakan. Termasuk kekebalan tubuh kita. Makanya penyakit datang. Ya. Jadi saudara sebentar pulang bergumul di dalam doa. Kalau masih ada masalah saudara berat untuk mengampuni. Karena ini penting sekali. Supaya saudara bisa move on. Karena saudara mempunyai hak untuk hidup bahagia. Ya, jadi jangan hidup di masa lalu. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Ya kalaupun sudah salah, ambil keputusan, bukan berarti akan salah terus. Betul? Kita harus bisa mulai hidup yang baru. Jadi kepahitan tidak hanya mengikat kita kepada orang yang melukai kita, tetapi juga mulai merusak cara kita melihat orang lain. Jadi akhirnya kita jadi orang yang penuh curiga. Percaya deh, kalau misalnya Prisil ya, ketemu saya terus kena copet sama saya nih, mulai besok, kalau lihat cowok ganteng, cowok keren, dia takut. Jangan-jangan copet nih kayak Pak Purwa. Percaya saya, bener gak? Jadi makanya tolong di sini yang keren ganteng jangan nyopet ya, ntar saya kena. Ya, kalau mau nyopet, kerek dulu. Compang-camping dulu baru nyopet ya. Tapi betul itu merusak cara kita menilai orang lain ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi kepahitan itu berakar loh. Dan kalau udah berakar tembus ke seluruh bagian susah ngebersihinnya. Seperti lalang ya. Kepahitan seperti akar, awalnya tersembunyi, tetapi lama-lama merusak banyak hubungan. Makanya psikologi mengatakan anak-anak wanita atau juga pria yang tidak memiliki kasih sayang, yang hidup dalam rumah tangga yang berantakan, dia akan punya masalah pada waktu dia mau menjalin rumah tangga baru. Karena banyak sekali luka dan kecurigaan dan hal-hal yang dia bawa muatannya. Ya, jadi ingat kita harus berani harus lepaskan. Itu toksik. Ya. Slide berikut. Mengampuni menjaga kita agar tidak berubah menjadi seperti orang yang melukai kita. Ini sangat penting. Kalau luka tidak diserahkan kepada Tuhan, seringkali luka berubah menjadi karakter. Ya. Orang yang dulu disakiti bisa menjadi orang yang menyakiti. Akhirnya balas dendam. Ya. Orang yang dulu dikhianati bisa menjadi sangat curiga. Susah percaya. Orang yang dulu direndahkan bisa menjadi suka merendahkan. Mengampuni, menghentikan kejahatan supaya tidak berlanjut melalui kita. Ya. Ada orang suka paranoid kan. Jadi takut karena dia sering mengalami hal yang buruk. Jadi dia penuh curiga dan penuh kekhawatiran. Penuh ketakutan di dalam hidupnya. Slide berikut. Mengampuni membuat kita kembali bebas mengasihi. Ya, jadi orang yang menyimpan dendam sulit mengasihi dengan sehat. Ia bisa mengasihi tetapi penuh kecurigaan. Ia bisa dekat tetapi selalu berjaga-jaga. Ia bisa tersenyum tetapi hatinya tertutup. Mengampuni membuka kembali kapasitas hati untuk mengasihi tanpa terus diperintah oleh luka yang lama. Slide berikut. Mengampuni melatih kerendahan hati. Sulit mengampuni karena kadang kita merasa lebih benar, lebih bersih, lebih layak untuk menghukum. Tetapi mengampuni mengingatkan kita, saya juga manusia yang membutuhkan belas kasihan. Ini bukan berarti semua dosa sama besar dampaknya, tetapi semua manusia sama-sama membutuhkan kasih karunia. Jadi memang Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada saudara. Jadi jangan berpaling ke siapapun. Gak perlu pergi ke psikiater, gak perlu pergi mana. Carilah pertolongan hanya dari Tuhan saja. Percaya saya. Ya. Dan
Tuhan akan betul-betul kabulkan dan sembuhkan saudara. Slide berikut. Mengampuni membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang paling penting. Ya, puncak pengampunan adalah keserupaan dengan Yesus. Di salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tapi kita tidak menyadari, dia mengucapkan hal itu selagi dia masih terluka, sedang kesakitan, sedang ditimpa oleh pengkhianatan yang terbesar. Dia sudah bisa mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jadi mengampuni bukan hanya supaya kita merasa lebih baik, mengampuni adalah jalan menjadi semakin seperti Kristus. Slide berikut. Nah, jadi kita harus bedakan 3 hal. 1, dendam harus dilepaskan. Karena dendam adalah racun rohani. Jadi saudara harus mengampuni. Tidak boleh ada rasa dendam. Serahkan kepada Tuhan pembalasan itu. Itu yang Tuhan bilang. Jangan kita yang melakukan pembalasan. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak untuk melakukan pembalasan. Lalu luka perlu disembuhkan. Jadi saudara jangan pendam. Jangan diam-diam. Kalau sekarang saya nggak tahu saudara sedang terluka. Inilah kesempatan saudara untuk memulai. Luka itu harus disembuhkan. Jangan dibiarkan terus. Ya. Karena hati manusia tidak otomatis pulih hanya karena kita sudah mengambil keputusan yang benar, tetap butuh waktu. Ya, kepercayaan perlu dibangun kembali. Karena Alkitab mengajarkan kasih, tetapi juga hikmat. Ya, memang kepercayaan sulit, tetapi saudara harus belajar bahwa tidak semua manusia sama. Saya takutnya ada orang bilang gini, wanita sekarang bilang, semua lelaki sama. Saya kadang-kadang suka kayak gak enak juga dengernya. Semua lelaki sama, ya udah gitu deh. Tapi itu bahaya, itu kepercayaan yang rusak. Enggak semua lelaki sama. Coba cari yang sama sama saya, ada nggak? Beda kan? Ya dari tampangnya udah beda, ya kan? Mau dibilangin sama. Oke, slide berikut. Jadi kepada OCC Family saya menghimbau, mari kita jangan salah mengerti ketika kita berkata pengampunan membutuhkan waktu. Kita tidak sedang memberi izin untuk menyimpan dendam, memeliharanya, memanjakannya, membesarkannya, enggak. Ya, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk menyembuhkan luka dengan jujur. Saudara jujur aja berkata kepada Tuhan. Saudara enggak berkata pun Tuhan tahu. Ya, bagaimana hati kita. Dendam harus segera diserahkan, pembalasan harus segera dilepaskan. Tetapi air mata mungkin masih butuh waktu. Gak apa-apa saudara masih menangis. Ya, Tuhan Yesus pun menangis. Ya. Ingatan mungkin masih butuh sentuhan Tuhan. Mungkin kita sulit untuk lupa, sering teringat. Tapi percaya saudara, pasti saudara akan sanggup dengan bantuan Tuhan untuk tidak mengingatnya lagi. Ya, kepercayaan mungkin masih perlu dibangun kembali. Ya. Jadi hari ini jangan berkata, saya akan mengampuni kalau saya sudah sembuh. Enggak. Ampuni. Walaupun selagi masih terluka berat. Ya. Mari kita berkata. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, hari ini saya mulai mengampuni supaya Engkau dapat menyembuhkan saya. Selalu ada harapan dengan kuasa-Nya. Dia berikan pertolongan meski jalannya tak bisa ku